Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menjembatani kesenjangan usia dan benar-benar terhubung dengan wanita yang lebih muda? Hari ini, kami akan membahas teknik-teknik yang bisa digunakan oleh pria yang lebih tua seperti Anda untuk menarik minat dan hati wanita yang lebih muda. Strategi ini bukan tentang penampilan yang mencolok, strategi ini berakar pada komunikasi, keaslian, dan pesona unik yang datang dari pengalaman. Di akhir video ini, Anda akan dibekali dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan daya tarik Anda dan membangun koneksi yang bermakna. Siap untuk meningkatkan pendekatan Anda dan menarik perhatian anak muda dengan penuh percaya diri? Mari kita mulai dan membuka teknik-teknik ini bersama-sama. 1. Rangkulah pengalaman hidup Anda. Rangkulah pengalaman hidup Anda sebagai keuntungan tersendiri. Tahun-tahun Anda telah memberi Anda banyak cerita, pelajaran, dan kebijaksanaan yang menonjol bagi para wanita yang lebih muda. Berbagi bagian dari perjalanan Anda ini menunjukkan kedalaman dan kecerdasan emosional Anda. Hal ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga menghubungkan pada tingkat yang lebih dalam dengan kekayaan pengalaman Anda. Perspektif unik Anda dari kemenangan dan cobaan menawarkan wawasan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang lebih muda. Ini bukan tentang menyombongkan diri, namun tentang hubungan yang tulus melalui permadani kehidupan Anda. Diskusikan tantangan yang Anda hadapi, petualangan yang telah Anda jalani, dan saat-saat hening untuk merenung yang telah membentuk Anda. Berbagilah dengan penuh antusiasme dan keaslian. Pertumbuhan emosional dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman inilah yang benar-benar menarik dan memikat. Kisah-kisah Anda menjembatani kesenjangan generasi, menumbuhkan rasa saling menghormati dan memahami. Bab-bab kehidupan Anda dapat menginspirasi dan menarik melalui pengalaman nyata yang Anda sampaikan. 2. Kembangkan pengetahuan kontemporer. Mengikuti perkembangan tren, musik, teknologi, dan isu-isu sosial sangatlah penting. Hal ini menunjukkan kepada para wanita muda bahwa Anda terlibat dengan dunia tempat mereka tinggal. Tapi bagaimana Anda menenun pengetahuan ini ke dalam percakapan secara alami? Pertama, dengarkan musik populer atau podcast yang membahas topik-topik kontemporer. Ini bukan berarti Anda harus memaksakan diri untuk menyukai semuanya. Cukup terbuka untuk memahami apa yang ada di luar sana. Ikuti outlet berita atau saluran media sosial yang membahas peristiwa terkini dan kemajuan teknologi. Hal ini membantu Anda tetap terinformasi dan siap untuk terlibat dalam diskusi yang mungkin menarik bagi generasi muda. Dalam hal teknologi, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli, tetapi mengetahui dasar-dasar aplikasi dan platform populer dapat membuat percakapan mengalir lebih lancar. Ingat, tujuannya bukan untuk mengesankan, melainkan untuk membangun hubungan. Gunakan apa yang telah Anda pelajari untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi wawasan dengan cara yang terasa tulus. Misalnya, jika Anda telah mendengarkan artis baru atau menonton video viral, sebutkan dengan santai. Saya mendengar lagu ini baru-baru ini, suaranya sangat berbeda. Apa pendapat Anda tentang musik mereka? Pendekatan ini mengundang berbagi dan bertukar pikiran, daripada membuatnya tampak seperti Anda berusaha terlalu keras. Ini semua tentang menemukan kesamaan dan menunjukkan bahwa Anda tertarik dan menghormati dunia mereka. Dengan melakukan hal tersebut, Anda menciptakan sebuah ruang di mana hubungan yang tulus dapat berkembang, yang dijembatani oleh pengetahuan yang telah Anda kembangkan. 3. Komunikasi adalah kuncinya. Mendengarkan secara aktif dan menyelami percakapan yang bermakna adalah pengubah permainan dalam menjalin hubungan dengan wanita yang lebih muda. Ini bukan hanya tentang menunggu giliran Anda untuk berbicara, ini benar-benar memahami dan menghargai apa yang dia bagikan. Tunjukkan ketertarikan Anda pada pemikiran, impian, dan kekhawatirannya dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorongnya untuk lebih terbuka. Pertanyaan seperti, apa hal yang paling kamu sukai dan mengapa, dapat mengarahkan pada diskusi yang mendalam.
Perhatikan detail yang dia bagikan dan rujuklah dalam percakapan selanjutnya untuk menunjukkan bahwa Anda telah mendengarkan dan peduli dengan apa yang dia katakan. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa dihargai, tetapi juga memperdalam hubungan di antara Anda berdua. Sangat penting untuk berbagi pengalaman dan pemikiran Anda sendiri sebagai balasannya, tetapi pastikan percakapannya seimbang dan saling menarik. Hindari mendominasi percakapan dengan cerita atau pendapat Anda sendiri. Sebaliknya, gunakanlah pendapat Anda untuk menanggapi apa yang dia katakan, menciptakan dialog dua arah yang menumbuhkan rasa saling pengertian dan rasa hormat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tertarik pada obrolan yang dangkal, tetapi Anda juga tertarik untuk mengenalnya lebih dalam. Komunikasi yang efektif lebih dari sekedar berbicara. Komunikasi yang efektif adalah tentang menghubungkan, memahami, dan menghormati perspektif satu sama lain. Dengan berfokus pada mendengarkan secara aktif dan keterlibatan yang bermakna, Anda membangun fondasi untuk hubungan yang melampaui interaksi di permukaan. Saya harap Anda menemukan wawasan ini berharga. Jika ya, silakan tekan tombol suka untuk saya. Ini sangat membantu dan saya sangat menghargainya. 4. Percaya diri tanpa arogansi. Percaya diri itu menarik, tetapi ada garis tipis sebelum berubah menjadi kesombongan. Untuk berjalan di garis ini dengan sukses, fokuslah pada kepercayaan diri yang tenang, yang merupakan rasa aman pada diri Anda sendiri tanpa perlu membayangi orang lain. Bahasa tubuh Anda berbicara banyak di sini. Pertahankan postur tubuh yang baik dan lakukan kontak mata. Tetapi pastikan Anda bersikap ramah, bukan mengintimidasi. Senyuman yang tulus bisa menjadi aset terkuat Anda, menandakan kehangatan dan mudah didekati. Nada suara Anda juga memainkan peran penting. Bicaralah dengan jelas dan dengan kecepatan sedang untuk menyampaikan kepastian, tetapi jaga volume suara Anda agar tidak terdengar mendominasi. Ini adalah tentang mengekspresikan pendapat Anda dan berbagi pengalaman Anda tanpa meremehkan atau meremehkan pendapatnya. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusinya dalam percakapan seperti halnya Anda. Dalam hal sikap, hadir dan terlibat tanpa mencoba mendominasi ruang. Biarkan percakapan mengalir secara alami, memberinya ruang untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas. Ini tidak berarti Anda tidak boleh berbicara tentang pencapaian atau pandangan Anda. Ini adalah tentang melakukannya dengan cara yang mengundang dialog dan bukan menutupnya. Merangkul kepercayaan diri yang tenang berarti Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri dan tidak merasa perlu membuktikan diri Anda di setiap kesempatan. Ini adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan bahwa Anda percaya diri dengan diri Anda sendiri, tanpa harus menyeberang ke kesombongan. Pendekatan yang seimbang ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga lebih mudah dipahami dan tulus di mata wanita yang lebih muda. 5. Tunjukkan rasa hormat dan ketertarikan yang tulus. Hal ini sangat penting dalam berhubungan dengan wanita yang lebih muda. Kenali dia sebagai individu yang lengkap dengan pilihan, batasan, dan kemandiriannya sendiri. Rasa hormat ini merupakan dasar dari hubungan yang bermakna. Untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan dan ambisinya, tanyakan tentang tujuan dan mimpinya dan dengarkan dengan penuh perhatian. Sangat penting untuk terlibat dengan aspirasinya tanpa terkesan menggurui. Ketika dia berbagi ambisi atau tantangannya, tawarkan dukungan atau saran hanya jika dia memintanya. Terkadang, menjadi pendengar yang suportif lebih berharga daripada menawarkan solusi. Akui pencapaiannya, sekecil apapun itu, untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai usaha dan kemajuannya. Dalam percakapan, pastikan bahwa pujian Anda tulus dan spesifik, bukan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memperhatikan apa yang membuatnya unik. Selain itu, perhatikan juga tingkat kenyamanan dan batasan pribadinya. Menghormati hal ini tanpa perlu diingatkan secara eksplisit menunjukkan bahwa Anda menghargai otonominya. Ketika mendiskusikan topik yang dia sukai, bahkan jika Anda tidak terbiasa dengan topik tersebut, tunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan untuk belajar dari sudut pandangnya.
Hal ini tidak hanya memperdalam pemahaman Anda, tetapi juga memperkaya pandangan Anda sendiri tentang dunia. Rasa hormat dan ketertarikan yang tulus adalah tentang menghargainya sebagai pribadi, merayakan individualitasnya, dan terlibat dengan narasi hidupnya dengan cara yang bermakna. Pendekatan ini memupuk hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan pertumbuhan bersama. 6. Minat dan aktivitas bersama. Menemukan kesamaan melalui minat, hobi, atau aktivitas yang sama adalah cara yang bagus untuk memperkuat ikatan Anda dengan wanita yang lebih muda dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan. Mulailah dengan mengeksplorasi minat satu sama lain dan lihatlah di mana kesamaan itu berada. Mungkin Anda berdua senang mendaki gunung, memasak, atau genre musik tertentu. Terlibat dalam kegiatan bersama ini tidak hanya menyediakan platform untuk pengalaman yang menyenangkan tetapi juga memperdalam hubungan Anda melalui minat yang sama. Jangan menghindar untuk mencoba kegiatan favoritnya, bahkan jika itu baru bagi Anda. Hal ini menunjukkan kesediaan Anda untuk masuk ke dalam dunianya dan dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan. Demikian juga, perkenalkan dia pada minat Anda. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk melihat sisi lain dari Anda dan mungkin mengembangkan hobi baru. Saat merencanakan kegiatan bersama, pertimbangkan hal-hal yang dapat memicu percakapan dan tawa yang menarik. Hal ini dapat berupa apa saja, mulai dari menghadiri acara musik, mengikuti kelas dansa bersama, atau bahkan kompetisi persahabatan dalam olahraga yang Anda berdua sukai. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang benar-benar Anda berdua nikmati dan dapat menciptakan kenangan indah. Ingat, tujuannya adalah untuk bersenang-senang dan menikmati kebersamaan satu sama lain sambil terlibat dalam kegiatan yang membuat Anda lebih dekat. Pengalaman bersama tidak hanya memperkuat ikatan Anda, tetapi juga membangun fondasi saling menghormati dan memahami, membuat hubungan Anda lebih hidup dan dinamis. Kiat bonus, seni kehalusan. Berikut ini adalah tip bonus yang bisa membuat perbedaan. Dalam hal pujian, isyarat, dan mengekspresikan ketertarikan, terkadang lebih sedikit lebih baik. Pendekatan yang halus bisa menarik dan memikat, karena mengundang rasa ingin tahu dan menyisakan ruang untuk berimajinasi. Alih-alih pujian yang terang-terangan, cobalah apresiasi bernuansa yang membuatnya berpikir dan tersenyum. Sebagai contoh, alih-alih mengatakan, "Kamu terlihat cantik," Anda bisa mengatakan, "Warna itu benar-benar menonjolkan yang terbaik dalam dirimu." Isyarat yang menarik tidak selalu harus megah. Sebuah pesan yang penuh perhatian yang menanyakan bagaimana harinya atau mengingat detail kecil dari percakapan sebelumnya dapat memiliki dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan memperhatikan tanpa harus berlebihan. Kehalusan juga mencakup bahasa tubuh. Sentuhan lembut di lengan untuk menekankan suatu hal atau senyuman yang hangat dan mengundang dapat menyampaikan ketertarikan tanpa kata-kata. Sinyal-sinyal yang bersahaja ini dapat menciptakan rasa antisipasi dan ketertarikan. Kunci dari kehalusan adalah bersikap tulus. Ini bukan tentang bermain-main, tetapi tentang menunjukkan ketertarikan dengan cara yang sopan dan bersahaja. Pendekatan ini dapat membuat interaksi Anda lebih dinamis dan membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Kehalusan dapat menjadi alat yang paling ampuh dalam gudang senjata Anda, membuat hubungan Anda lebih dalam dan lebih bermakna.